bisnis bangkrut bukan karena produknya buruk, tapi karena salah beli alat dan fasilitas. Nah, di video ini kita akan bahas cara tepat merencanakan sarana dan prasarana agar modal kamu tetap efektif dan operasional jadi efisien. Pertama, di sini kita akan mencari tahu tentang definisi sarana dan prasarana. Sebelum menyusun rencana, penting untuk membedakan keduanya agar alokasi modal tidak tertukar. Nah, apa sih definisi sarana itu? Nah, sarana merupakan segala sesuatu yang bersifat bergerak atau dapat dipindahkan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi atau pelayanan. Contohnya seperti pada mesin kopi, laptop, peralatan masak, kendaraan operasional, atau lain sebagainya. Sedangkan definisi prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses, biasanya bersifat tidak bergerak. Contohnya seperti lokasi atau bangunan, sistem kelistrikan, saluran air, jaringan internet, lahan parkir, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai tahap perencanaan kebutuhan. Nah, perencanaan yang matang mengikuti alur logika seperti berikut. Yang pertama di sini ada analisis kebutuhan fungsional. Jadi mengidentifikasi alat apa saja yang benar-benar dibutuhkan untuk menciptakan produk atau jasa. Tanyakan seperti contohnya, tanpa alat ini apakah bisnis ini itu tetap bisa jalan atau tidak gitu. Yang kedua ada penentuan kapasitas. Disesuaikan jumlah sarana dengan target produksi. Jangan sampai membeli mesin berkapasitas besar jika pasar yang disasar itu masih skala kecil. Terakhir di sini ada spesifikasi teknis. Jadi menentukan standar kualitas alat. Nah, hal ini itu penting untuk menghitung konsumsi daya listrik, umur ekonomis, dan kemudahan perawatan. Selanjutnya mengenai komponen utama rencana sarana dan prasarana. Pertama ada ruang kerja dan bangunan. Nah, hal ini itu mencakup penentuan lokasi usaha, luas bangunan yang dibutuhkan, pengaturan tata letak ruang agar alur kerja efisien, serta kualitas ventilasi dan pencahayaan. Kedua ada peralatan produksi, yakni terdiri dari mesin-mesin utama dan alat kerja yang bersentuhan langsung dengan pembuatan produk atau penyediaan jasa. Hal tersebut fokus pada kapasitas alat agar sesuai dengan target output. Selanjutnya yang ketiga ada peralatan kantor dan administrasi. Jadi meliputi perangkat keras seperti komputer atau laptop, baik meja, kursi, serta perangkat lunak yang mendukung untuk pencatatan keuangan dan manajemen operasional. Selanjutnya yang keempat ada sistem utilitas dan fasilitas, seperti perencanaan ketersediaan daya listrik yang mencukupi, sumber air bersih, jaringan internet yang stabil, serta sistem pembuangan limbah jika diperlukan. Dan yang kelima ada sarana pendukung dan keamanan. Pada poin terakhir ini sebagai fasilitas tambahan untuk kenyamanan dan keselamatan, seperti area parkir, toilet, ruang tunggu pelanggan, serta alat pengamanan seperti CCTV dan alat pemadam api ringan. Selanjutnya, mengenai pertimbangan strategis. Seorang wirausahawan harus cerdas dalam mengelola arus kasnya. Dalam perencanaan, pertimbangkan apakah sarana tersebut itu harus membeli atau sewa gitu. Misalnya membeli. Nah, apakah cocok untuk alat inti yang digunakan jangka panjang dan memiliki nilai jual kembali yang stabil? Sedangkan jika sewa misalnya, apakah cocok untuk prasarana seperti ruko atau alat yang cepat mengalami penyusutan teknologi, seperti halnya printer industri atau komputer? Dalam wawasan kewirausahaan modern, perencanaan sarana dan prasarana harus mengikuti prinsip beberapa poin berikut. Pertama yaitu ada efektivitas, jadi alat harus mampu mencapai target kualitas. Kedua ada efisiensi, yaitu biaya operasional alat seperti perawatan dan energi harus rendah. Ada fleksibilitas, jadi sarana yang mudah disesuaikan jika bisnis berkembang atau berubah arah. Keempat, poin yang terakhir ada keamanan dan kenyamanan, jadi memenuhi standar K3 seperti kesehatan dan keselamatan kerja. Kesimpulan pada materi ini yaitu perencanaan sarana dan prasarana itu merupakan strategi menyediakan fasilitas kerja yang tepat guna, bukan sekedar membeli barang. Nah, tujuannya agar modal usaha itu tidak habis untuk aset yang tidak produktif, memastikan operasional berjalan efisien, dan menjamin bahwa alat atau sarana serta tempat atau prasarana mampu mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Mungkin cukup sekian pada video pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali pada pembahasan video berikutnya. Dadah guys.